Shalom, selamat pagi anak-anak. Tentunya pagi hari ini anak-anak dalam keadaan sehat, terus memiliki rasa semangat dan sukacita yang baru setiap hari ya. Karena Tuhan sudah senantiasa menyertai kita di sepanjang malam kita beristirahat. Pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengerjakan setiap tugas dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu hingga saat pagi hari ini Engkau masih berikan kami satu kesempatan lagi untuk menghirup nafas kehidupan-Mu. Bapa, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar di dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 14 ya. Nanti anak-anak yang punya Alkitab boleh dibuka, dibaca ya. Dan kita mau sama-sama menyimak tentang kisah Allah itu tidak pernah terlambat ya. Tema kita pagi hari ini adalah Allah tidak pernah terlambat. Diambil dari Kejadian 22 ayat 11 sampai yang ke-14. Oke, mungkin di minggu lalu atau di kisah yang kemarin bersama Bu Tere ya, anak-anak sudah belajar membahas tentang bagaimana kisah Bapak Abraham gitu ya. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama melihat bahwa Allah itu tidak pernah terlambat ya. Oke, Alkitab mengatakan bahwa ketika Tuhan ya mengizinkan ya ujian itu dialami oleh setiap kita, Tuhan tidak serta-merta membiarkan kita itu di dalam kesengsaraan terus, tidak. Namun di dalam ujian itu Tuhan juga menyediakan cinta kasih-Nya yang indah buat hidup kita. Tuhan sedang mengajari kita sesuatu supaya kita lebih mengerti akan kehendak dan memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam ujian, jangan pernah sekali-kali kita mengeluh atau kita marah-marah sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yuk, kita mau melihat lagi kisahnya Bapak Abraham ya. Kita mau menengok lagi kisah Bapak Abraham. Bapak Abraham waktu itu memiliki suatu pilihan yang sangat berat sekali ya. Pilihannya berat sekali karena dia diminta untuk memberikan anak yang dia kasihi, yang susah sekali didapatkan, sudah didapat, disuruh mempersembahkan kepada Tuhan gitu ya. Nah, kita mau melihat bagaimana ketaatan dan kesetiaan Bapak Abraham ini terhadap perintah Tuhan gitu ya. Jadi Bapak Abraham tuh dengan tulus, dengan kesetiaannya, dengan ketaatannya membawa anaknya si Iska untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan melihat Bapak Abraham, melihat hatinya yang begitu tulus ya, melihat hatinya yang begitu taat dengan kehendaknya. Kemudian ketika Bapak Abraham sampai di tempat dia mau memberikan persembahan kepada Tuhan, di saat itulah, di saat yang tepat sebelum Bapak Abraham memberikan anaknya, menyembelih anaknya, Tuhan datang menyediakan ya penggantinya, yaitu kambing domba untuk dijadikan pengganti sebagai kurban persembahan kepada Tuhan. Nah, dari sini kita juga mau bersama-sama belajar melihat bahwa ketika kita sedang dalam ujian ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Ingat, waktunya adalah nyanya itu huruf besar. Nyanya adalah waktu Tuhan, bukan waktu memiri, bukan waktu anak-anak, bukan waktu kita semua, tetapi waktu Tuhan. Mungkin kalau waktu kita ya, kita maunya semua itu cepet-cepet.
Nggak mau kita menghadapi kesulitan dalam jangka waktu yang panjang. Pasti kalau kita sedang dalam kesulitan, coba ini cepat berlalu. Kayak mie instan gitu, mie instan aja harus direbus dulu, ya. Jadi segala sesuatu tuh nggak bagus kalau instan akan jadi penyakit gitu ya. Nah, Tuhan juga mau melihat bagaimana kita itu mau mengikuti setiap prosesnya, ya, mau mengikuti setiap prosesnya. Jadi kalau kemarin di kelas 4 ya, di kelasnya Mary itu belajar matematik tentang pembulatan ke puluhan, ratusan gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar melihat prosesnya. Enggak tiba-tiba anak-anak langsung bisa kan, enggak. Oh ini 7,5 langsung set. Terus Mary nggak jelasin apa-apa dan anak-anak langsung mengarang saja jawabannya. Tidak begitu kan, tetapi anak-anak harus belajar dulu langkah-langkahnya, kemudian dapat ini dari mana, sehingga mencapai suatu hasilnya itu kita tahu langkah-langkahnya. Ketika kita tahu, benar-benar tahu, tidak instan, soal seperti apapun pasti kita akan bisa lewati. Terutama soal yang sama, pasti sudah dianggap itu biasa saja gitu ya. Jadi di sini pun Tuhan mengajarkan ya, ketika kita melewati sebuah ujian, Tuhan tetap ada bersama kita. Tuhan Yesus selalu menyertai di setiap langkah-langkah kita. Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja. Dan di saat yang tepat, pada waktu Tuhan yang tepat, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, kita harus taat dan setia dalam setiap perkara, ya. Kita harus setia dengan perkara yang kecil ketika kita mau melewati perkara-perkara yang besar. Kita harus setia dengan ujian-ujian yang kecil supaya kita bisa melewati ujian apapun itu. Tentunya kita harus menyerahkan kepada Tuhan, ya. Jadi jangan menyerah anak-anak. Kalau di kelas anak-anak belajar mungkin pelajaran matematika yang dianggap susah, mungkin jangan menyerah begitu saja. Ketika tidak mengerti, tanya kepada guru kita. Tanyakan langkah-langkahnya, dari mana dapatnya, sehingga kita bisa benar-benar bisa dan kita bisa melalui semuanya itu dengan proses dan tidak dengan secara instan. Kalau secara instan, contohnya mencontek. Ketika kita dikasih soal yang sama, pasti kita akan bingung, nggak ngerti lagi. Tetapi kalau kita sudah belajar, kita mempelajarinya, ya, nggak akan pernah bermasalah lagi karena kita sudah tahu, kita sudah belajar. Jangan suka yang instan ya, tidak boleh mencontek. Kalau di sekolah kita mencontek, nilainya langsung dapat 0 kan, gitu. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bahwa Allah itu tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan. Dan kita harus mempercayai itu. Ingat, ikuti setiap prosesnya. Nikmati setiap prosesnya. Bersyukur dalam segala hal supaya kita bisa menikmati proses itu dengan baik. Amin anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar. Jangan pernah berputus asa meskipun saat ini dalam keadaan yang sangat sulit ya. Kita harus percaya pada Tuhan karena Tuhan itu tidak pernah terlambat memberikan jawaban buat kita. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh sama-sama kita dengarkan pada saat pagi hari ini. Biarlah Engkau boleh menyertai setiap langkah hidup kami dan Engkau terus boleh mengajari kami untuk kami dapat mengasihi Engkau dengan ketulusan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan perjalanan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Engkau boleh menyertai dan memberkati setiap kami, begitupun orang tua kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Oke anak-anak, sebelum Mary tutup, ada satu pertanyaan yang anak harus jawab ya. Jadi nanti anak boleh tulis di buku devosinya. Pertanyaannya adalah, apakah cinta kasih Allah yang dialami Abraham dan Ishak? Apa cinta kasih Allah yang dialami oleh Abraham dan Ishak? Anak boleh tulis jawabannya di buku devosi. Selamat belajar buat hari ini, semangat dan terus jaga kesehatan. Hikmat dan kuasa-Mu yang